Bukan ketika saya memutuskan lawan orang, layangan orang, tapi ketika kita berebut layangan putus. Bagaimana cara Anda menangkap layangan putus? Nggak ada ilmu fisika di situ. Karena kita mesti berdansa dengan si layang-layang. Di situ kegembiraannya. Bisa bedain nggak? Jadi menangkap layang-layang itu perlu kecerdasan ekologis, bukan kecerdasan teknis. Masuk di dalam ekologinya tuh. Dapat enak ketawa-ketawa tuh. Nah, kecerdasan ekologis ini yang sekarang tidak kita miliki karena kita dibaiat setiap hari dengan kecerdasan teknis. Itu yang menyebabkan teman tadi itu bingung personifikasi atau modifikasi itu. Padahal ada bagian yang kita sebut tadi keputusan ekologis kita, yaitu kita mau menikmati itu, bukan kita dideterminasi oleh ini atau itu. Tapi nanti Anda bercakap-cakap, kenapa Anda pilih ini, kenapa Anda pilih itu. Keputusan itu bukan bermain badminton atau nangkap bola baseball. Tetapi di dalam kondisi ekologis, kita mesti menikmati apapun yang tersaji sebagai permainan. Jadi bayangkan misalnya kalau saya dulu pernah ngajar, di tempat kamu saya pernah ngajar logika tuh, di sekolah bisnis manajemen ITB itu. Saya pernah ngajar apa ya? Di MMUI juga saya pernah ngajar mata kuliah namanya Design Logics itu. Itu ilmu untuk menghasilkan keruntunan dengan cara bercakap-cakap dengan klien. Jadi kita sama-sama bangun logikanya karena percakapan dengan klien itu. Kira-kira begitu modelingnya di situ. Saya diminta itu, saya juga gugup, saya belum pernah tahu nih. Tapi kemudian saya baca-baca model Harvard segala macam itu, cara mengambil keputusan tuh. Lalu saya bilang saya bisa ngajar. Lalu orang kaget, lu gak pernah belajar manajemen? Tapi bilang bisa, gue bisa belajar. Dalam 1 minggu saya belajar, lalu saya ngajar di situ. Dan orang merasa saya profesor di situ. Teman Pak kita waktu itu ada di situ, yaitu Dipo Alam. Belakangan dia, lu terangin sesuatu yang, iya lu mau jadi mahasiswa gue, jadi gue terangin itu. Tapi itu yang mau saya terangkan bahwa kita bisa mengambil satu, sebut aja cleavage, satu celah untuk menerangkan pada orang yang tidak pernah terpikirkan, yang saya sering sebut do think the unthinkable. Itu yang memungkinkan terjadinya percakapan. Karena Anda mengambil sesuatu yang tidak dipikirkan orang. Kalau soal personifikasi orang tahu bahwa seru akan kasih seluruh atribut Anda pada keputusan itu. Modifikasi, kodifikasi ya? Kodifikasi. Kodifikasi artinya Anda tinggal lihat algoritmanya tuh. Apa namanya? Follow the decision itu. Nah, kita mau ambil bagian yang tadi, yang saya terangkan tadi, bahwa kenikmatan kita adalah berdansa bersama si layang-layang. Dan itu orang akan anggap sebagai, oh itu hal yang baru ya, hal yang lain ya. Jadi di situ sebetulnya. Nah, bangsa ini juga begitu. Ini bangsa ini terpecah antara golongan personifikasi dan golongan kodifikasi itu. Kan begitu kan, politik kita begitu. Jadi aspek-aspek itu yang ingin kita bangun sebagai percakapan sebetulnya. Nah, percakapan itu tidak mungkin